Yo, kembali ke channel Mariangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai projectnya Marvel Sony yang bisa dibilang wadaw banget guys, karena gue jujur aja gak begitu ekspektasi mengenai berbagai macam project yang akan dikerjakan oleh Sony mengenai Spider-Verse dari mereka ya. Karena jujur aja kita udah dapat Venom, 2 film Venom plus 1 film Morbius, dan jujur aja untuk film itu tidak ada yang membuat gue tuh berhasil secara finansial dan juga storynya itu-itu aja. Dan juga gue merasa ini Sony kayak mereka tuh mulai kehilangan ide pak ya, sehingga mereka tuh manfaatkan kontraknya itu dengan Spider-Man agar mereka bisa menciptakan Spider-Verse dengan tanpa Spider-Man. Gue lucu aja lihat Sony itu kayak gini pak, sumpah. Venom gak ada Spider-Man, Morbius gak ada Spider-Man, lagi-lagi apa nih, Madam Web, Kraven the Hunter. Aduh, gue gak tahu ini Sony mau dibawa kemana ya semua storyline-nya. Tapi kita akan bahas semua yang mengenai Kraven the Hunter, Madam Web. Gue kabarnya juga mendapat kabar bahwa ternyata Venom dapat sequel yang ketiga, Kraven the Hunter masih diproduksi, sama Madam Web masih ditulis naskahnya pak ya. Dan gue akan bahas secara per karakternya mengenai siapakah mereka, karena gue yakin kalian gak akan tahu mengenai Kraven the Hunter itu siapa, si Madam Web itu siapa, dan kita akan bahas semuanya di video ini untuk memperkenalkan kepada kalian bahwa siapakah karakter-karakter ini yang akan diangkat oleh Sony untuk dijadikan film solonya. Nah, kita akan bahas semuanya di video ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai berbagai macam project Sony SSU yang akan diangkat ke layar lebar nanti pak ya. Langsung kita masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia. Oke, seperti kalian tahu bahwa Sony itu udah menggarap berbagai macam film-film Spider-Verse yang bisa dibilang tidak ada Spider-Man ya pak ya. Mulai dari debutnya film Venomnya rilis tahun 2018, Venom 2 Letter P Carnage, sama Morbius yang tahun ini udah rilis pak ya. Dan juga dari ketiga film ini aja tuh menurut gue tuh ya bagus, awal-awal bagus. Cuman Morbius sama Venom 2 itu udah mulai mereka storynya udah mulai bingung pak ya. Karena gue udah mulai arah skrip storynya aja, itu mereka mulai bingung apa yang mau diceritakan gitu loh. Sementara formula itu masih sama-sama aja, yaitu dengan orang yang tidak ada kekuatan tiba-tiba menjadi superhero. Dan mereka tuh awal itu sebagai villain pada di komiknya, karena Venom dan Morbius mereka itu adalah villain awal-awalnya, dan mereka kemudian menjadi anti-hero dikarenakan pengaruh Spider-Man dan juga anggota Avengers yang lainnya pak ya. Dan di sini gue bisa melihat Sony itu kayak mereka tuh mau memanfaatkan semua karakter ini yang punya potensi banyak, cuman mereka untuk menulis skripnya itu amburadul pak. Mohon maaf gue ngomong ini amburadul, banyak banget plot hole, banyak banget story yang bisa dibilang itu maksa banget. Bahkan si Morbius aja mereka sampai-sampainya mereka itu udah masang-masang ada gedung Oscorp lah, ada muralnya Spider-Man si Tobey lah, sampai ada si Vulture. Astaga Tuhan, gua nggak tahu mereka di Sony ini mau kemana arahnya, tapi mereka itu kayaknya mereka tuh ingin mengejar kesuksesan MCU Disney pak ya. Jadi bisa dibilang Marvel Sony ini punya lisensi Spider-Man, tapi mereka tuh nggak tahu apa yang mau dibawa. Jadi kita akan bahas mengenai berbagai macam project Sony yang akan dirilis di tahun-tahun berikutnya pak ya. Oke, kita akan bahas mengenai Kraven the Hunter dulu pak ya, karena gue yakin Kraven the Hunter ini banyak banget yang udah tahu mengenai siapa itu Kraven the Hunter. Tapi di video ini kita akan bahas mengenai siapakah Kraven the Hunter sebenarnya di komik pak ya. Sergei Kravenov aka Kraven the Hunter adalah salah satu penjahat paling berbahaya bagi Spider-Man. Dia mungkin tidak kuat dan haus akan darah seperti Carnage atau seperti ilmuwan brilian Dr. Octopus, tetapi kombinasi tekadnya, pikiran taktis, dan pengalamannya yang luas sebagai pemburu memungkinkannya menjadi salah satu ancaman bagi Spider-Man yang tak terlupakan. Nah, Kraven dan kedua orang tuanya ini yang bernama Nikolai dan juga Anna adalah keluarga bangsawan Rusia yang meninggalkan negara mereka selama revolusi Rusia pada tahun 1917. Setelah menjadi yatim piatu, tak lama kemudian Sergei berkeliling ke dunia dengan kapal dan kereta api. Tetapi akhirnya ia menemukan tempat di mana dia merasa seperti di rumah, yaitu ada di Afrika. Dan setelah juga Sergei Kravenov akan menjadi Kraven the Hunter dan kemudian menjadi salah satu musuh Spider-Man yang paling ditakuti. Nah, baru-baru ini Sony Pictures selaku pemegang hak cipta untuk Spider-Verse mengungkapkan bahwa mereka tengah bersiap untuk memproduksi film solo Kraven the Hunter, dan dengan melibatkan penulis dari film The Equalizer. Tentunya sebelum filmnya nanti ada beberapa hal yang harus gua kasih tahu mengenai Kraven the Hunter pak ya. Kraven ini bukanlah manusia biasa kalau kita baca di komiknya, karena berkat ramuan herbal yang dia curi dari seorang dukun di Afrika,
ternyata kemampuan fisik Craven ini meningkat serta penuaannya melambat secara signifikan. Dia terlihat seperti pria berusia 30-an, namun dia memiliki pengalaman puluhan tahun berburu di seluruh dunia. Nah, Sergei ini dapat mengangkat beban sekitar 2 ton dan dia suka membanggakan kemampuannya yang dapat menjatuhkan gajah, banteng dengan satu pukulan. Ramuan itu juga memberikannya kelincahan dan juga refleks yang cepat serta kemampuan berlari dengan kecepatan 60 mil per jam. Nah, untuk dapat mengalahkan Craven ini, Spider-Man pernah mengklaim bahwa dia tuh harus menggunakan pukulan hebat yang dia pernah lakukan kepada Hulk. Nah, Craven ini tidak sekuat atau cepat Spider-Man, tetapi kemampuan fisiknya yang dikombinasikan dengan kecerdasannya, keterampilan teknis dalam pertarungan, serta kemampuan dalam menggunakan persenjataan membuatnya menjadi penjahat yang paling ditakuti oleh para heroes. Kalau kita baca komiknya pada Craven Last Hunt pada tahun 1997, Craven ini akhirnya membuktikan dirinya sendiri bahwa dia lebih baik daripada Spider-Man. Ia dapat mengalahkan Spider-Man, dan setelah itu Craven menandai leher Spider-Man dengan anak panah lalu kemudian menguburnya hidup-hidup. Sementara itu Spider-Man ini menghabiskan 2 minggu di dalam kuburan, dan Craven mengambil kostum Spider-Man dan menggunakannya untuk membuktikan bahwa dia tidak hanya dapat mengalahkan pahlawan, tetapi dia juga dapat menjadi Spider-Man. Dalam upayanya untuk membuktikan dirinya bahwa dia itu lebih baik daripada Spider-Man, dia juga pernah mengalahkan Vermin, karakter mematikan yang bahkan Spider-Man tidak bisa mengalahkannya tanpa bantuan dari Captain America. Setelah merasa lengkap, akhirnya Craven bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berburu lagi sebelum dia memasukkan senapan ke mulutnya dan menarik pelatuknya. Dia juga adalah mantan anggota Avengers, Pak ya. Nah, Sergei Kravinov ini pernah menjadi bagian dari tim operasi khusus yang diketuai oleh Nick Fury dengan nama The Avengers 1959. Nah, bekerjasama dengan Sabretooth, Namora, Dominic Fortune, dan beberapa anggota lainnya, tim ini dibentuk untuk mengalahkan sebuah organisasi misterius yang memanfaatkan beberapa mantan Nazi. Nah, bagian paling menarik di Avengers 1999, bahwa Sergei memiliki hubungan dengan sepupu dari Namor, sang Raja Atlantis, yaitu adalah Namora. Komentar Sabretooth kepada Namora semakin memicu permusuhan sudah lama ada antara Sabretooth dan juga Sergei. Nah, tidak disebutkan mengapa mereka saling membenci, tapi itu terungkap dalam sebuah rahasia sebelumnya terjadi di Afrika. Craven sebenarnya menentang penggunaan senjata api, tetapi ketika dia menggunakannya, ia sering mengisinya dengan peluru bius, bukan peluru biasa pada umumnya. Jadi kalau kita udah tangkap secara garis besar mengenai Craven the Hunter ya, bahwa Craven the Hunter ini bukan hanya sekedar pemburu biasa, Pak ya, melainkan dia pintar dalam segi taktik dan juga dia bisa menggunakan berbagai macam peluru yang ada. Bahkan dia itu seringnya untuk memanfaatkan peluru bius daripada peluru tajam, karena dia itu bisa menculik korbannya tersebut, lalu si Craven ini bisa menyiksanya. Kita bisa ambil contoh dari Spider-Man. Ketika Spider-Man melawan si Craven the Hunter ini, Craven ini selalu menggunakan peluru bius untuk menangkap Spider-Man, dan dia memanfaatkannya untuk menculik kostum Spider-Man agar itu bisa menjadi Spider-Man di kota New York, untuk dia membuktikan bahwa dia itu bisa lebih baik daripada Spider-Man. Jadi seperti itu, Pak ya. Bahkan Craven the Hunter ini adalah villain yang unik banget kalau kita baca di komiknya. Jadi gua nggak tahu nih apakah Sony akan melakukan hal yang sama di filmnya nanti. Kita nggak tahu, Pak ya, karena lagi-lagi Sony bisa melakukan apa saja untuk Craven the Hunter ini karena mereka punya lisensinya, Pak ya. So, aduh, gua nggak tahu nih seperti apa hasilnya nanti. Udah bener-bener bagus sih untuk Craven the Hunter ini. Makanya gua nggak sabar lagi untuk melihat Craven the Hunter yang akan diperankan oleh pemeran si Quicksilver di MCU, bayang dia tuh mati di situ. Aduh, kampret Joss Whedon, Quicksilver mati di situ, Bang. Bodoh amat lah. Oke, yang kedua adalah Madam Web. Nah, Madam Web ini akan menjadi karakter superhero terbaru Marvel yang muncul di layar lebar lewat film spin-off-nya. Nah, karakter ini diperkirakan menjadi bagian dalam semesta Spider-Verse milik Sony dan terpisah dari MCU ya, Mbak. Ini lagi gua harus ngomong, Madam Web itu bukan part of MCU, dia itu adalah part of Spider-Man Sony Universe, Pak ya. Ini banyak banget yang ngomong, Bang, itu kan dari MCU. Bukan ya, lu ngomong MCU dulu, Bang. Ini dari SSU, dan kata Madam Web ini dikabarkan bahkan diperankan oleh Dakota Johnson. Kabar diproduksi film ini menjadi perhatian penggemar para fans Spider-Man, Pak ya. Nah, kita akan bahas mengenai siapakah itu Madam Web sebenarnya. Nah, si Madam Web ini yang memiliki nama asli Cassandra Web ini dibuat oleh Danny O'Neil dan John Romita Jr. dan pertama kali debut di komik The Amazing Spider-Man volume 210 pada tahun 1980. Nah, Madam Web ini dikabarkan sebagai seorang perempuan tua yang buta yang membantu Spider-Man dengan kemampuannya. Nah, kalau kita baca di komiknya, Madam Web ini dikisahkan mengalami kebutaan seumur hidupnya. Selain itu, ia juga mengalami myasthenia gravis, yaitu kondisi lemah otot tubuh akibat gangguan saraf dan otot. Nah, kondisi itu juga membuat Madam Web ini membutuhkan sebuah kursi khusus untuk bisa hidup normal. Nah, kursi canggih ini yang dibuat oleh mendiang suaminya ini membantu organ tubuh Madam Web tetap berfungsi. Nah, di komik itu, Madam Web memiliki kekuatan batin layaknya seorang cenayang.
yang berprofesi sebagai seorang guru spiritual dan paranormal yang pandai meramal apapun. Nah, kemampuan yang membuat Madam Web ini secara otomatis mengetahui identitas asli Spider-Man sebagai Peter Parker. Nah, Peter ini pun menganggap bahwa Madam Web ini sebagai rekan yang bisa dipercaya selama petualangan yang menjadi Spider-Man. Nah, di komiknya, Madam Web ini seringkali berperan sebagai seorang mentor Peter Parker dan kerap membantu sang manusia laba-laba ini dalam memecahkan berbagai macam kasus yang sangat-sangat rumit, Pak ya. Karena bisa dibilang untuk Madam Web ini pernah membantu Spider-Man dalam memecahkan sebuah kasus yang mengenai Dr. Octopus pernah, dan Sinister Six juga pernah. Bahkan si Madam Web ini bisa menghubungkan berbagai macam multiverse Spider-Man. Kalau kita udah pernah nonton Spider-Man yang tahun 90-an, kalian bisa nonton di final episode ya, kita bisa melihat bahwa Spider-Man Peter Parker ini pernah bertemu dengan berbagai macam Spider-Man dari berbagai macam universe. Itu ada di kartun Spider-Man tahun 90-an. Di final episode kita bisa melihat bahwa Madam Web ini sudah menghubungkan berbagai macam Spider-Man yang ada di multiverse. Jadi bisa dibilang Madam Web ini adalah kunci untuk menghubungkan Spider-Man satu ke Spider-Man yang lain, Pak ya. Gue yakin untuk kalian yang nggak ngerti Madam Web, aduh, karena bisa dibilang untuk Madam Web ini tuh banyak banget orang yang nggak tahu, Pak. Satu, gue nggak tahu apa yang ada di pikiran Sony ketika mereka tuh akan membuat garapan Madam Web ini akan menjadi film solonya. Dan kedua, kita juga nggak butuh Madam Web. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Kita kalau bisa untuk kata Marvel kelas villain Spider-Man, kita tahunya bahwa si Green Goblin, ya kan, Doc Ock, Venom, Lizard, habis apa lagi, Electro. Kita tahunya sebatas itu aja, Pak ya. Tapi kalau untuk si Madam Web ini sangat-sangat kita nggak tahu siapa dia. Gue yakin para old people aja tuh nggak tahu mengenai si Madam Web ini. Bahkan kemunculan di komik aja itu sangat sedikit, Pak ya. Kalau kita udah baca komiknya di Amazing Spider-Man yang tahun 1980-an, itu pun kemunculannya di Madam Web itu sangat-sangat sedikit. Bahkan itu hanya muncul di berbagai macam art doang. Itu pun di komik lama. Jadi bisa dibilang untuk Madam Web ini gue harus akui, pada ini Sony nggak tahu ya. Ini Sony apakah mereka tuh kehilangan akal sehingga mereka tuh ingin menggarap Madam Web menjadi film solonya. Gue yakin hasilnya akan seperti kita udah lihat di Morbius nih, Pak ya. Gue yakin akan seperti itu karena mereka ini udah punya ambisius banyak dan mereka juga memanfaatkan karakter yang jam terbangnya saja. Mereka tuh nggak tinggi seperti Venom, nggak seperti Carnage, nggak seperti Dr. Octopus, nggak seperti Venom. Beda levelnya. Gue ngomong di beda karena Madam Web itu secara komiknya kemunculannya juga sangat-sangat sedikit. Itu masalahnya, Pak. Makanya gue sangat khawatir banget apakah Sony bisa mendevelop karakter ini lebih mudah. Dengan ketiga film terakhirnya aja tuh menurut gue tuh biasa-biasa aja karena nggak ada keterlibatan Spider-Man. Aneh aja gue melihat mereka tuh muncul sebagai villain Spider-Man ataupun alias Spider-Man tapi nggak ada Spider-Man. Gue sangat bingung gitu loh. Makanya gue harus ngomong ini Sony mau bawa kemana. Gue nggak tahu mereka tuh akan bawa kemana gitu loh. Mau di final battle-nya apakah mereka tuh akan melawan Spider-Man semua atau gimana? Gua nggak tahu karena masih dibilang mereka itu masih blunder, Pak ya, masih nggak jelas mereka mau kemana arahnya. Dan seperti itu makanya Madam Web ini ya kita tunggu aja, Pak ya, mengenai Madam Web yang akan diperankan oleh si Dakota ya. Gua nggak tahu juga mereka hasil seperti apa tapi kita akan tunggu aja mengenai hasilnya karena Madam Web ini baru saja untuk memulai skripnya. Mereka masih menggarap skripnya seperti apa. Oke, lanjut. Dan ketiga gua mendapat kabar juga dari para fans Marvel bahwa ternyata tidak hanya Madam Web dan juga Kraven the Hunter saja, Pak ya, melainkan ada si El Muerto. Siapa lagi nih El Muerto? Aduh, kesel gua ngeliat. Salah satu proyek film Marvel lainnya yang sedang dikerjakan oleh Sony Pictures yaitu adalah El Muerto. Nah El Muerto sendiri diketahui merupakan karakter Marvel Comics yang merupakan seorang pegulat sekaligus villain bagi Spider-Man. Aktor sekaligus rapper yaitu adalah Bad Bunny akan berperan sebagai sosok El Muerto di film tersebut, Pak ya. Nah filmnya ini sendiri pun akan dijadwalkan pada rilis pada tanggal 12 Januari tahun 2024 mendatang. Nah El Muerto sendiri memang merupakan karakter yang kurang begitu familiar di telinga para fans. Bahkan penggemar berat fans Marvel Comics yang belum tentu mengetahui karakternya. Nama aslinya ini adalah Juan Carlos Sanchez dan memiliki julukan sebagai El Muerto. Nah Sanchez ini mendapatkan kuat super misteriusnya setelah dia itu menggunakan topeng gulat yang diwariskan secara turun-temurun di keluarganya. Nah meskipun pada awalnya Sanchez ini nggak mau memiliki jalan untuk menjadi seorang villain, kematian sang ayah membuat Sanchez pada akhirnya memaksanya untuk berubah menjadi sosok El Muerto. Dan salah satu momen epicnya dari si El Muerto ini sendiri adalah ketika dia itu bergulat dengan Spider-Man. Nah meskipun El Muerto bukanlah karakter Marvel yang diharapkan oleh para fans, namun karakter ini dikabarkan sangat diminati oleh Bad Bunny. Nah film ini bukan hanya akan menjadi film pertama di mana aktor Latin ini menjadi protagonis utama dalam seriesnya, karena Bad Bunny ini juga merupakan sosok pegulat di dunia nyata. Sejauh ini belum ada informasi mengenai siapa yang akan menulis atau menyutradarai filmnya karena sampai sekarang Sony hanya mempunyai blueprintnya aja untuk si Bad Bunny akan memerankan si El Muerto ini dan mereka naskahnya masih belum siap, Pak ya. Jadi masih dibilang Sony ini masih sibuk untuk menggarap naskahnya si
Kraven the Hunter, masih menggarap naskahnya si Madame Web, karena si El Muerto ini hanya sekedar untuk planningnya saja, untuk blueprintnya. Tapi di sini El Muerto udah dipastikan oleh Sony Pictures bahwa dia tuh akan muncul sebagai villain utama bagi Spider-Man. Nah, gua nggak tahu nih, gua nggak tahu apakah Sony ini akan menggarapnya seperti di komiknya atau enggak. Tapi yang jelas untuk gua, setelah gua udah baca komiknya si El Muerto seperti apa, gua bisa melihat itu kayak pegulat biasa sih, gak ada istimewa sama sekali Pak. Karena sebenarnya El Muerto hanya sebagai pegulat biasa, gak ada kuota super apapun. Jadi ya hanya sebagai pegulat biasa. Dan gua nggak tahu apa yang dipikiran si Sony Pictures ketika mereka tuh akan menggarap si El Muerto ini Pak ya. Jadi ini benar-benar sangat-sangat baru banget di telinga para fans ataupun di para fans Spider-Man sekaligus Pak ya. Makanya bisa dibilang gua sangat gak yakin sih ini Sony mau membuatnya seperti apa. Gua nggak tahu sama sekali dan gua nggak bisa komentar lebih jauh mengenai El Muerto seperti apa, karena bisa dijelas El Muerto ini benar-benar adalah karakter sangat minor banget di Spider-Man Universe Pak ya. Makanya kita akan tunggu aja mengenai El Muerto seperti apa di Marvel Sony berikutnya. Karena bisa dibilang Sony ini gue udah angkat tangan Pak semua. Gue udah angkat tangan, mereka tuh mau bikin seperti apa sih. Madame Web udah dikeluarin, si El Muerto mau dikeluarin. Kita nggak minta, kita fans Marvel tuh nggak minta mengenai si El Muerto, si Madame Web. Tapi Kraven sih is okay lah. Kalau Kraven menurut gue is okay, karena Kraven the Hunter tuh jam terbangnya kita para fans Marvel, apalagi fans Spider-Man udah tahu lah ya mengenai siapa itu Kraven the Hunter dan bagaimana pertarungan dia tuh melawan Spider-Man seperti apa di komiknya. Tapi kalau si Madame Web ataupun si El Muerto kita banyak banget yang nggak tahu gitu loh masalahnya. Makanya bisa dibilang gue nggak tahu nih apakah yang di pikiran Sony ini mau kayak apa ya. Tapi yang jelas ini kita akan tunggu aja ya mengenai hasil seperti apa. Dan jangan sampai ini mengecewakan ketika gue saat nonton film Morbius. Itu aja sih gue sih. Itu aja mengenai video kali, mengenai perkenalan aja mengenai siapa itu Kraven the Hunter, siapa itu Madame Web, siapa itu El Muerto. Gue cerikan satu di video kali ini Pak, sebagai informasi aja bagi kalian nggak tahu siapa itu El Muerto, siapa itu Kraven the Hunter, siapa itu Madame Web. Ya, gua udah bahas semua secara lengkapnya di video ini Pak ya. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai semua project Sony SSU akan digarap di tahun-tahun berikutnya. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain mengenai semua project SSU ini, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.